Selamat pagi kelas, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang teks pidato persuasi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang mengidentifikasi teks pidato persuasi. Kemudian kalian juga menjelaskan apa itu sebetulnya teks pidato. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyimpulkan teks pidato persuasi. Nah, kalian boleh buka dari buku kalian, yaitu di buku Paket Bahasa Indonesia halaman 38. Siap? Yuk kita sama-sama pelajari apa itu teks pidato persuasi dan bagaimana kita memahami isinya. Di dalam teks pidato persuasi ada beberapa unsur di dalamnya. Ini adalah unsur-unsur teks pidato persuasi. Nah, yang awal adalah ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Nah, di dalam pembukaan ini ada langkah-langkah bagaimana cara seorang pembawa pidato itu bisa menarik perhatian pendengarnya. Ada di bagian pembukaan. Nah, si pembawa pidato ini juga harus menjalin hubungan dengan audiens supaya audiens pendengar itu fokus terhadap isi pidatonya. Dan kelayakan adalah berkaitan dengan isi materi yang akan disampaikan. Tujuannya apa? Yaitu jelas, tujuan dari teks pidato adalah mempersuasi pendengarnya. Dan yang satunya adalah mind mapping. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah isi. Berarti di dalam teks pidato ada 3 bagian, pembukaan, isi, dan penutup. Nah, yang akan kalian perhatikan adalah isi dari teks pidato. Apa itu teks pidato? Teks pidato akan bermakna apabila kalian bisa menangkap isinya. Lalu bagaimana cara untuk menangkap isi dari teks pidato? Berikut ini ada langkah-langkah untuk memahami isi pidato. Yang pertama adalah jelas kalian harus menyiapkan pidatonya terlebih dahulu. Kemudian karena kalian harus menyimpulkan, kalian harus menyiapkan alat tulis. Gunanya untuk apa? Untuk mencatat poin-poin yang akan kalian tangkap. Poin-poin penting. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan pidato persuasi. Jelas, ketika kalian menyimpulkan isi pidato, kalian harus melakukan satu, mendengarkan. Ini bagian yang paling penting. Tidak mungkin kita tanpa mendengarkan kita bisa menyimpulkan isi pidato. Nah, ketika mendengarkan pidato, kalian harus mencatat pokok-pokok pidato persuasi dengan bantuan adik Simba. Kalian sudah tahu adik Simba itu apa? Ya kan? Itu adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan ini bisa membantu kalian untuk menangkap pokok-pokok atau hal-hal penting yang terdapat di dalam sebuah pidato. Tanpa bantuan adik Simba, kalian pasti akan kesulitan untuk menangkap isi pidato. Nah, berikutnya, jika pertanyaan apa yang disampaikan, kalian sudah menemukan jawabannya itu dikumpulkan. Menulis ulang pokok-pokok pidato yang sudah ditemukan. Ketika pokok-pokok pidato itu sudah ditemukan, tentu kalian bisa menuliskan simpulan, oh intinya seperti ini. Berarti menyimpulkan isi pidato sebetulnya intinya ada di mana? Pertama, mendengarkan. Yang kedua, mencatat pokok pidato dengan bantuan adik Simba. Kemudian menulis ulang. Nah, menulis ulang ini merupakan dasar dari apa sih inti dari teks
pidato persuasi yang kalian baru saja dengarkan. Nah, bagi yang sudah melakukan mengerjakan tugas sebelumnya, apakah kalian sudah melakukan hal ini? Semakin banyak kalian mencatat pokok-pokok pidato, semakin kalian tahu inti dari pidato tersebut. Ibu harap kalian bisa melakukan sebuah tugas untuk menyimpulkan isi pidato berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita bahas hari ini.